Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 11 di bulan April ya, tahun 2023. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada guys. Dan langsung saja kita melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini, mengalami kenaikan cukup signifikan ya di 4,34% guys. Ini keren banget. Dan tentu saja ini adalah efek dari Bitcoin dan juga teman-temannya dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan di 5,15% guys. Bahkan menembus di harga $30.000 guys. Ini keren banget. Bahkan kalau kita lihat perkembangannya hari ini tuh menyentuh di $30.400-an. Ini keren banget. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami kenaikan ya, meskipun tidak terlalu signifikan di 2,48% guys, disusul oleh BNB di 3,26%. Begitu juga dengan XRP meskipun tipis ya di 1,5%, Cardano juga tipis 2%. Kemudian Dogecoin juga 1%, Polygon masih 1%, dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakannya masih lebih tinggi Bitcoin ya. Karena tentu saja Bitcoin ini menjadi salah satu pilihan ya dari para investor karena melihat keadaan makroekonomi yang masih belum jelas dan beberapa sentimen-sentimen positif untuk kedepannya ini dari Bitcoin guys. Oke, menarik ya. Dan kalau kita lihat di sini pergerakan untuk altcoin masih di sekitaran 1-3% saja ya. Masih belum signifikan kalau kita lihat dari Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat perkembangan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat dalam grafik di sini ya. Ini keren banget guys. Untuk close candle di time frame daily menyentuh di harga 30.000, kemudian sempat menembus ya di sekitar harga 30.400 guys. Ini keren banget ya, dan sekarang masih mengalami konsolidasi atau koreksi dulu guys. Kemudian selanjutnya ya, untuk area resisten yang harus dicoba ya untuk Bitcoin ini, kalau kita lihat di sini kemungkinan yang paling dekat di harga sekitar 31.700. Kemudian kalau bisa menembus lagi, target berikutnya harus mencoba retest di harga 34.000 ya. Dan target utamanya ada di area 0,5 Fibonacci retracement sekitar harga 36.500 guys. Jadi kita lihat aja perkembangannya nanti seperti apa ya. Dan sepertinya kalau kita lihat di sini sesuai dengan yang pernah kita prediksi dan analisa dulu ya, kalau di time frame weekly membentuk inverse QM ya, atau inverse head and shoulder sini, dan sepertinya ini valid guys. Ini keren banget. Dan buat teman-teman semua yang kemarin mungkin mengikuti saran dari kita ya, yang mengambil harga di sekitaran harga 19.700, sekarang sudah profit yang cukup lumayan guys. Kemudian pertanyaannya, kenapa hari ini Bitcoin naiknya cukup signifikan? Kita sudah mencari dan mengumpulkan beberapa informasi yang bisa dijadikan sebagai tersangka ya, kenapa Bitcoin hari ini naik. Pertama kita lansir dari harian CoinDesk. Di sini diinformasikan tentu saja Bitcoin naik di $30.000 ya, bahkan lebih untuk pertama kalinya guys sejak Juni 2022. Ini keren banget ya. Langkah ini tentu saja melanjutkan rally di tahun 2023 ini guys, yang kini telah membuat kripto paling populer ini ya, yaitu Bitcoin. Ini naik lebih dari 80% guys. Ini keren banget ya. Jadi Bitcoin untuk hari ini ya bergerak melewati level di $30.000 guys. Dan untuk pertama kalinya sejak 10 Juni 2022, karena gejolak perbankan di bulan Maret semakin memudar dan investor itu menjadi lebih optimis guys tentang kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat guys. Pemeriksaan pasar obligasi juga menunjukkan bahwa surat utang Amerika Serikat ini bertenor 2 tahun dan telah jatuh ke bawah 4% guys dari puncaknya di atas 5%. Pada awal Maret, karena para pedagang dengan cepat membalikan ke ekspektasi mereka akan kenaikan suku bunga The Fed ya di masa depan ini guys. Jadi ekspektasi para investor ini kayaknya The Fed bakal membalikan keadaan guys. Artinya bisa saja nanti The Fed akan mengurangi suku bunga atau bahkan untuk sementara akan berhenti dulu ya untuk menaikkan suku bunga guys. Jadi ekspektasinya seperti itu. Kemudian juga ya, kripto ini melonjak pada bulan Januari itu di tengah tanda-tanda bahwa inflasi ini berkurang guys, dan terhenti pada bulan Februari, tetapi kemudian mendapatkan kembali momentumnya pada akhir Maret kemarin ya, setelah kegagalan dari Bank Silicon Valley dan juga Signature Bank guys. Karena beberapa investor ini mempertanyakan ya stabilitas sistem moneter saat ini dan mendapatkan kembali selera mereka ya terhadap aset yang mempertahankan nilainya ya, atau safe haven. Nah, di sini antara lain adalah emas dan juga kripto ini guys. Dan emas ini juga baru-baru ini melonjak guys ya, mencapai $2.000 untuk pertama kalinya sejak tahun 2020 kemarin guys. Ini keren banget ya. Di sini ya, Miko juga mencatat bahwa pasti ada pergeseran narasi yang terjadi karena krisis perbankan ini guys, yang mendorong momentum Bitcoin.
Semakin banyak, Bitcoin juga dilihat ya sebagai penyimpan nilai atau safe haven yang dapat diandalkan guys, yang tidak memiliki masalah yang muncul ya saat menyimpan uang melalui perantara pihak ketiga guys atau bank. Dan Bitcoin ini sekarang mulai dianggap sebagai aset bebas risiko guys. Keren kan? Kemudian juga dedolarisasi ya juga semakin menjadi bagian dari narasi ini guys, yang semakin mempercepat adopsi Bitcoin guys, kata Mitko ini guys. Kemudian juga ya, dengan Bitcoin Anda adalah bank Anda sendiri guys. Jadi sulit untuk membuat prediksi mengingat volatilitas akhir-akhir ini, tetapi kata si Miko ini dia tidak terkejut jika momentum mengenai Bitcoin ini akan terus berlanjut. Selain itu ya guys ya, kita lansir dari harian Yudo Today. Di sini diinformasikan juga ya bahwa sentimen positif untuk data IHK ataupun CPI ya, ini juga menjadi salah satu sebab kenapa Bitcoin ini naik, yaitu seperti yang disampaikan oleh Yuya Hasegawa. Dia adalah seorang analisis di bursa kripto Bitbank. Dia menyarankan bahwa data indeks harga konsumen atau CPI ya yang akan datang untuk bulan Maret ini dapat menjadi katalis bagi Bitcoin guys untuk menguji dan juga berpotensi menggulingkan area resistensi di 29.000 ya, dan ternyata ini sudah tertembus prediksinya yang telah ditemui dalam 3 minggu terakhir ini ya. Ini laporan dari Baron guys. Jadi pernyataan dari Hasegawa ini muncul sebagai tanggapan atas ketidaktegasan Bitcoin menyusul laporan pekerjaan Amerika Serikat atau NFP kemarin guys yang beragam yang telah dirilis pada Jumat lalu, dan performa harga Bitcoin ini cukup stabil ya selama seminggu terakhir ini. Bahkan sekarang harganya pun sudah menembus di $30.000, dan juga di sini investor sekarang itu akan mengamati dengan seksama untuk pembacaan CPI untuk menentukan apakah Federal Reserve berhasil memerangi inflasi guys. Dimana pada bulan Februari kemarin ya, indeks harga konsumen atau IHK atau lebih terkenalnya itu CPI ya, membengkak di 0,4% guys, dan 6% dari tahun ke tahun ya, dan sesuai dengan ekspektasi pasar guys tentunya. Dan di tengah krisis perbankan yang meresahkan ini, The Fed menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin bulan lalu, dan para pelaku pasar akan sangat waspada ya dan memantau dengan seksama perilisan data CPI di bulan Maret ini guys. Dan hal ini dapat memberikan bahan bakar yang sangat dibutuhkan Bitcoin untuk menembus resistensi saat ini dan akhirnya melambung melewati tonggak $29.000, dan itu pun sudah tertembus guys untuk berpotensi mencapai level tertinggi baru di tahun 2023 ini guys. Nah ini keren banget ya. Jadi banyak sentimen positif lah ya kalau kita lihat dari beberapa hari ini guys. Bahkan kalau kita lansir ya dari harian Bitcoinist, di sini diinformasikan bahwa kandidat guys untuk presiden di Amerika Serikat yaitu Robert Kennedy ini mendukung Bitcoin guys sebagai tempat yang aman ya atau safe haven. Nah pernyataan ini juga bisa menyebabkan ya harga Bitcoin kemarin ini naik cukup signifikan guys, dan ini cukup menarik pernyataan dari kandidat presiden Amerika Serikat ini ya, yaitu Robert Kennedy ini guys. Jadi dunia keuangan ini memang berkembang sangat pesat dengan munculnya mata uang kripto guys, dan pemerintah Amerika Serikat dalam pendekatannya ya yang keliru terhadap industri kripto akan meluncurkan FedNow yang akan dikeluarkan The Fed ya, dan sebuah sistem pembayaran real time yang didukung oleh versi mata uang digital bank sentral ya atau CBDC guys. Aset digital ini telah menghadapi kritik dari para politisi ya dan juga entitas swasta di Amerika Serikat, dan banyak yang berpendapat bahwa CBDC akan memungkinkan pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya dan berpotensi melanggar privasi warga negaranya guys. Nah dalam konteks ini guys, Robert Kennedy Jr. ini menganjurkan ya penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin sebagai alternatif ya dari sistem keuangan tradisional ini guys. Kennedy juga menyarankan bahwa mata uang kripto menawarkan jalan keluar ya bagi masyarakat ketika bubble dari keuangan ini akan meledak. Kemudian lebih lanjut ya, Kennedy juga menguraikan kekhawatirannya tentang kebijakan moneter Federal Reserve dan hubungannya dengan bank-bank besar guys. Kennedy juga mengklaim ya bahwa dugaan kolusi dari The Fed ini dengan bank-bank besar itu telah menyebabkan terciptanya kekayaan sebesar $10 triliun guys selama 15 tahun terakhir ini, yang terutama itu menguntungkan apa yang disebut sebagai bankster guys, dengan mengorbankan masyarakat tentunya. Argumen dari Robert Kennedy Jr. ini didasarkan pada potensi Bitcoin ya untuk menyediakan jalan keluar bagi masyarakat dari bahaya gelembung keuangan ya atau bubble dari keuangan ini guys. Argumen ini juga didasarkan pada ide bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin beroperasi di luar sistem keuangan tradisional dan tidak memiliki risiko dan kerentanan yang sama guys. Sistem keuangan tradisional dicirikan oleh kontrol dan regulasi yang terpusat yang dapat membuatnya rentan ya terhadap faktor-faktor seperti inflasi, volatilitas pasar, dan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, Bitcoin beroperasi pada jaringan yang terdesentralisasi sehingga tidak terlalu rentan terhadap resiko-resiko ini guys. Namun demikian ya, Kennedy melihat Bitcoin sebagai lindung nilai atau safe haven potensial terhadap ketidakstabilan keuangan
dan cara untuk melindungi kekayaan selama ketidakpastian ekonomi saat ini guys. Dan pemerintah Amerika Serikat tampaknya lebih yakin ya dengan tindakan kerasnya terhadap industri yang baru lahir ini guys. Dan ini tercermin ya dari pemerintah Amerika Serikat yang ingin menghancurkan industri kripto ya. Jadi semakin jelas bahwa minat pemerintah Amerika Serikat untuk menciptakan CBDC ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi implikasi terhadap kebebasan sipil dan juga privasi guys. Dan bagi Kennedy, CBDC ini dipandang sebagai mekanisme utama ya untuk pengawasan dan juga kontrol sosial, dengan pemerintah memiliki akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke transaksi keuangan dan informasi pribadi masyarakat guys. Lebih lanjut juga ya, dalam postingan kandidat presiden Amerika Serikat ini, ia mengutip argumen investor kripto yaitu Nick Carter bahwa Gedung Putih atau White House ini telah mengorganisir ya upaya terkoordinasi untuk menindak industri yang baru lahir ini yaitu kripto ya, menggunakan berbagai lembaga pemerintah untuk memaksa bank menutup pintunya bagi perusahaan kripto guys. Selain itu, Nick Carter juga menjelaskan 15 insiden di mana tindakan keras ini telah terjadi sejak 3 Desember 2022 kemarin guys. Meskipun Kennedy dan pendukung lainnya mungkin melihat cryptocurrency sebagai solusi potensial ya untuk tantangan sistem keuangan tradisional, tindakan pemerintah menunjukkan bahwa masih ada rintangan regulasi dan hukum yang signifikan ya untuk diatasi sebelum cryptocurrency ini dapat menjadi alternatif utama untuk sistem keuangan tradisional ini guys. Ini cukup menarik juga ya, artinya bisa dibilang calon presiden dari Amerika Serikat ini ataupun kandidat ya, yaitu Robert Kennedy Jr., di mana dia bisa diindikasikan sangat welcome ya terhadap kripto ini guys. Dan kita doakan aja semoga ini menjadi awal ya di mana adopsi kripto di Amerika Serikat khususnya untuk Bitcoin ini bisa masif ke depannya guys. Ini keren banget. Kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya. Dan kita lanjut informasi berikutnya. Kita tinggalkan untuk Bitcoin untuk sementara, dan di sini informasinya seputaran Ethereum ya. Dimana untuk upgrade Shanghai ini tidak lama lagi guys akan segera dilakukan guys. Kalau nggak salah pada tanggal 12 April besok. Kita baca informasinya, kita lansir dari Decrypt ya. Nah di sini diinformasikan bagaimana guys untuk upgrade Ethereum Shanghai ini dapat berdampak pada harga Ethereum. Jadi lebih dari 18 juta Ethereum senilai sekitar 34 miliar dolar ini akan dibuka untuk pengunciannya guys setelah upgrade Shanghai ini guys. Kemudian inilah yang diharapkan oleh para analis. Jadi Ethereum akan menyelesaikan transisi 2 tahun ke bukti kepemilikan atau proof of stake minggu ini guys dengan peluncuran upgrade Shanghai pada 12 April besok guys. Langkah ini akan memperkenalkan sejumlah peningkatan teknis pada jaringan, tetapi sebagian besar pedagang Ethereum hanya peduli dengan satu hal, yaitu penarikan dari reward stakingnya. Jadi dengan lebih dari 18 juta Ethereum atau senilai 34 miliar dolar ini terkunci ya di jaringan Ethereum yang akhirnya akan tersedia bagi para validator, para investor merasa tidak nyaman dengan dampaknya terhadap harga mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar ini guys. Andrew Turman, seorang analis data di Nansen, ini mengatakan kepada Decrypt bahwa menurut pandangannya ya, dampak harga dalam jangka pendek bagaimanapun akan sedikit lebih diredam daripada yang diperkirakan oleh komunitas guys. Juga dikenal dengan nama konsensus Capella. Shanghai ini mengakhiri periode penguncian 2 tahun pada Ethereum yang dipertaruhkan ya atau di staking, dan imbalan yang sesuai guys atau reward yang sesuai. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka para staker dari Ethereum kemarin ya ini akan dapat mulai mengirimkan permintaan penarikan atau withdraw ya ke jaringan segera setelah update Shanghai ini ditayangkan ya atau live. Tetapi itu tidak berarti ya pengguna akan menerima dana pada hari pertama guys. Karena panjangnya antrian untuk penarikan ya atau withdraw yang diantisipasi, maka pemegang ini mungkin harus menunggu berminggu-minggu ya hingga berbulan-bulan untuk mengambil aset mereka. Dengan banyak yang berspekulasi ya, apakah peristiwa ini akan menyebabkan aksi jual besar-besaran dalam harga, penting untuk disadari bahwa antrian penarikan hanya memungkinkan sejumlah permintaan per harinya itu sebesar 115.200 permintaan aja guys. Ini kata Wilhelm Chaumont. Dia adalah CEO dan juga salah satu pendiri dari Flowdesk yang mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada Decrypt. Jadi, meskipun mungkin ada tekanan turun yang berkelanjutan pada harga, unstaking tidak mungkin menyebabkan penurunan tajam ya dan tiba-tiba guys. Kemudian untuk staker individu, mereka yang mampu menyetor setidaknya 32 Ethereum atau senilai sekitar 60.000 dolar ya dengan harga hari ini, dapat mengharapkan untuk menunggu setidaknya 2 hingga 3 hari untuk memproses permintaan penarikannya ya. Menurut pengembang Ethereum sebelumnya ya, yang menjelaskan kepada Decrypt, mereka yang mempertaruhkan atau melakukan staking melalui pool dan penyedia layanan lain seperti Lido DAO atau bursa kripto seperti Coinbase mungkin harus menunggu beberapa minggu ya atau bahkan berbulan-bulan untuk menarik dana mereka guys. Dan selama waktu menunggu itu, yang lain menunjukkan bahwa ketersediaan layanan staking yang
cair seperti Lido DAO ya. Berarti bahwa pedagang yang menginginkan kemampuan untuk memperdagangkan Ethereum yang dipertaruhkan telah dapat melakukannya bahkan sebelum Shanghai ini guys. Turman dari Nansen ini juga percaya ya bahwa meskipun pergerakan harga jangka pendek mungkin tidak bergairah, tapi upgrade Shanghai ini dapat memberikan alasan ya bagi investor Ethereum untuk lebih merasa bullish ya dalam jangka panjang guys. Ini keren banget ya. Dan juga Turman ini berpendapat bahwa alasannya adalah kasus penggunaan bisnis yang ditingkatkan untuk penyimpanan kripto. Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank besar termasuk JP Morgan Chase, Standard Chartered dan juga Casey's semakin menunjukkan ketertarikannya pada penyimpanan mata uang kripto ini guys. Sebuah layanan yang mengacu pada penyimpanan dan pengelolaan sekuritas atau aset keuangan atas nama klien konsumen. Jadi ini menarik kesimpulannya untuk upgrade Shanghai ini, meskipun nanti para staker dari Ethereum ini akan bisa mengambil hak mereka ya untuk reward dan juga aset mereka yang berupa Ethereum, tapi tidak serta-merta secara langsung mereka untuk bisa mendapatkan aset mereka guys. Jadi kemungkinan nanti akan terjadi beberapa gelombang ya, atau secara bertahap, bisa berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan. Artinya mungkin ada tekanan jual dari Ethereum ya, tapi efeknya mungkin tidak akan terlalu signifikan guys. Kita lihat aja nanti seperti apa efeknya setelah peluncuran upgrade Shanghai ini besok ya. Kemudian kita lanjut ke informasi terakhir, dan informasi ini cukup menarik berhubungan dengan wallet MetaMask, di mana kalau kita lansir di sini ya dari CryptoSlate menginformasikan bahwa MetaMask ini meluncurkan layanan on-ramp fiat ke kripto secara langsung guys. Nah ini keren banget ya. Jadi fitur baru dari crypto wallet MetaMask adalah bagian dari portofolio Decentral App, dan juga pengguna sekarang dapat menggunakan metode pembayaran lokal ya untuk membeli sekitar 90 mata uang kripto dengan menghubungkan wallet MetaMask mereka guys. Ini keren banget. Jadi MetaMask telah meluncurkan fitur baru ya yang memungkinkan pengguna itu untuk membeli kripto dengan fiat langsung dari wallet mereka guys. MetaMask mengatakan bahwa layanan ini sudah aktif dan didukung di 189 negara. Namun ada batasan jumlah ya yang dapat dibeli pengguna melalui layanan ini berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah mereka guys. Fitur ini juga tersedia di aplikasi perambannya ya atau di browser. Fitur ini saat ini mendukung 8 jaringan, yaitu di Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Avalanche Contract Chain, Phantom, dan juga Celo Blockchain guys. Nah metode pembayaran fiat ini termasuk kartu debit dan juga kredit, transfer bank, PayPal, dan ACH Instan untuk saat ini guys, dengan lebih banyak opsi yang akan segera ditambahkan. MetaMask mengatakan ingin memberikan penawaran terbaik ya kepada pengguna untuk membeli mata uang kripto, dan layanan ini akan menawarkan beberapa opsi kepada pengguna melalui penyedia yang berbeda. Pengguna dapat memilih metode pembayaran dan harga yang mereka inginkan untuk membeli mata uang kripto guys. Ini keren banget ya. Jadi intinya di sini ya, kalau kalian ingin deposit dan ingin langsung masuk ke wallet MetaMask kalian itu tidak perlu harus melalui exchange dulu guys, atau bursa pertukaran terpusat ya seperti Binance, Toko Kripto, Get.io dan lain-lain. Jadi kalian bisa secara langsung menggunakan kartu debit kalian atau bisa menggunakan kartu kredit kalian ya, bahkan bisa menggunakan PayPal, transfer bank, ACH Instan dan lain-lain. Ini keren banget ya. Kita coba lihat aja secara langsung ya apakah benar. Nah, di sini saya sudah membuka untuk wallet MetaMask saya ya. Nah, di sini kalian kalau ingin langsung membeli tinggal klik tanda buy atau plus di sini ya. Kalian klik aja, nanti akan membuka halaman baru. Nah, seperti ini ya. Akan dibawa ke halaman portfolio.metamask.io. Kemudian kalian lakukan koneksi untuk wallet MetaMask kalian. Klik next, connect. Nah, kalau sudah connect, kalian pilih ya untuk negaranya Indonesia. Nah, di sini sudah ada pilihannya ya untuk payment metodenya. Nah, untuk sementara mungkin baru tersedia debit card dan juga credit card ya. Untuk PayPal, ACH dan transfer bank kemungkinan masih belum, dan kita tunggu aja nanti untuk update-nya guys. Kita pilih aja untuk debit or credit, kemudian continue. Nah, di sini kalian sudah bisa melakukan transaksi ya. Contohnya di sini kita ingin membeli Ethereum, kemudian kalian ingin membelinya berapa, kemudian tinggal pilih metodenya. Seperti itu aja guys, simple kan ya. Jadi tentu saja ini akan mempermudah transaksi ya, dimana kita tidak usah ribet-ribet harus muter-muter beli dulu aset kriptonya di salah satu exchange, kemudian kita baru transfer ke MetaMask. Dan tentu saja ini bisa lebih menghemat biaya ya, karena kalau kita melewati exchange kita akan kena potongan ya atau pajak guys. Dan untuk real pembelian seperti apa nanti kalian bisa coba sendiri guys, apakah ada potongan ataukah nilainya akan real seperti yang diharapkan. Kalian coba sendiri
Kemudian kalian bisa share ya hasilnya di kolom komentar guys. Jadi itu informasi dari kita untuk hari ini guys. Kita tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya tentang beberapa info yang tadi. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.